Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah dunia ini, selalu terangmu akan selalu menyinari setiap hati kami yang bersih dan suci karena kasih-Mu. Engkau adalah kesucian yang abadi, yang hakiki, yang selalu hadir di tengah-tengah dunia ini, selalu membawa kami kepada pertobatan dalam terang Roh Kudus yang akan membawa kami kepada Kristus. Dan setiap hari kami mau bertobat Tuhan, mau hidup dibenarkan karena kasih karunia dalam Yesus Kristus. Setiap hari firman-Mu akan selalu menerangi setiap langkah-langkah dan setiap hati dan jiwa pribadi kami untuk tetap berjalan di dalam kasih-Mu, untuk tetap hidup dalam kasih, tetap berbuat kasih kepada Tuhan dan sesama. Cinta yang abadi, hukum yang terutama adalah kasih Kristus kepada semua orang, dan kami juga melakukan kasih yang tak terbatas. Karena itu kami boleh melakukan kasih-Mu, tetap setia dalam pertobatan, menjauhi dosa-dosa, dan ingat bahwa kami adalah manusia yang akan nantinya kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi karena firman-Mu kami dikuatkan setiap hari, dan karena firman-Mu akan terus bekerja hingga hari ini, agar kami selalu dalam pertobatan, hidup dalam salib Kristus. Kami tetap setia kepada Yesus Kristus, tetap memegang perintah-perintah-Mu, karena bagi kami Kristus adalah hidup dan mati kami. Terima kasih Bapa. Dalam hidup kami tetap percaya bahwa setiap hari kami diterangi dengan Roh Kudus untuk firman ini dapat kami mengerti, pahami, renungkan, dan lakukan. Dan bagi kami kematian tidak berarti apa-apa lagi, karena bagi kami kematian fisik tubuh ini sementara, tetapi hidup dalam Kristus adalah kekal abadi. Karena itu kami setiap hari butuh firman-Mu, karena firman yang hidup itu adalah kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita pada siang jalan sore ini terambil dari Mazmur 50 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya, api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya kulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Salah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya.
Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Kau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau? Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini, saudara-saudara. Jadi kita harus tetap setia dalam ibadah yang sejati, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Supaya kita terus hidup dalam Tuhan, kita harus bertobat setiap hari, jauhi dosa-dosa. Jadilah orang jujur, orang yang mengasihi, jangan membenci siapapun lagi. Pertobatan hati lebih penting, karena hati itu tidak kelihatan. Tetap setia, tetap percaya, hiduplah benar-benar kudus dan bertobatlah. Hari ini dan sampai selamanya akan datang hakim yang adil, yaitu Tuhan Allah sendiri yang datang dari surga dalam berupa anak manusia yang akan mengadili kita semua tanpa pandang bulu. Tetapi Dia adalah adil dan setia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, bahkan orang-orang yang menghindari dosa dan bertobat, mengakui dosa-dosa setiap hari kepada Tuhan. Ia adalah lembah lembut, tetapi Dia juga bisa membakar kita dengan api. Bahkan kita akan mati kalau berhadapan muka dengannya. Karena itu saudara-saudaraku, perbaruilah setiap hari hidup kita dalam kasih-Nya. Buatlah baik kepada sesama, tetap setia, tetap percaya, jadilah anak-anak terang, dan bertobatlah selagi masih ada waktu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun berada. Jadilah orang yang hidup dalam pertobatan, beribadah, tetap setia, tetap percaya, dan tetap pegang Kristus. God bless you all. Tuhan mengasihi kita semua, siapapun kita, bangsa-bangsa di dunia, negara-negara di dunia, pemimpin-pemimpin dunia, dan apapun yang direncanakan. Kiranya Tuhan berkenan kepada yang baik dan tidak membiarkan kejahatan terus terjadi. God bless you all. Immanuel. Jangan lupa subscribe ya guys. Tuhan memberkati.